Apa yang ada di pikiran kalian ketika membayangkan para sahabat Nabi Muhammad serius, kaku, atau selalu tegang karena memikirkan perjuangan? Kalian tidak salah, tapi kalian belum kenal pria yang satu ini. Namanya Nuaiman bin Amr. Dia adalah seorang veteran perang Badar, pasukan elit Islam. Tapi di luar medan perang, Nuaiman adalah komedian legendaris kota Madinah. Keusilannya luar biasa, korbannya tidak main-main, mulai dari sesama sahabat, tamu negara, bahkan sampai membuat Nabi Muhammad tertawa terpingkel-pingkel, sampai gigi geraham beliau terlihat. Hebatnya, Rasulullah pernah bersabda bahwa pria usil ini dijamin masuk surga. Sambil tersenyum, bagaimana bisa seorang yang hobi menjahili orang lain justru sangat dicintai oleh Nabi? Dan apa saja keusilan ekstremnya yang bikin geling-geling kepala? Mari kita bongkar kisahnya. Kisah pertama ini adalah salah satu prank paling ekstrem dalam sejarah Islam, yang efek lucunya bikin Rasulullah dan para sahabat tertawa setahun penuh setiap kali mengingatnya. Suatu hari, Abu Bakar Asy-Syiddiq mengajak Nuaiman dan seorang sahabat bernama Suwaibit untuk berdagang ke negeri Syam. Suwaibit ini orangnya sangat amanah dan kaku. Dia ditugaskan untuk menjaga logistik makanan. Di tengah perjalanan, perut Nuaiman mulai keroncongan. Dia mendatangi Suwaibit dan berkata, "Berikan aku satu potong roti." Tapi Suwaibit menolak tegas. "Tidak bisa, kita harus tunggu Abu Bakar kembali." Nuaiman yang kesal kemudian tersenyum licik dan berkata, "Lihat saja, aku akan membuatmu kapok." Nuaiman berjalan ke pasar terdekat, menemui sekelompok pedagang unta, dan membuat kesepakatan aneh. Dia bilang, "Saya punya budak yang murah, pintar, dan kuat, tapi dia punya satu kekurangan, dia selalu mengelak dan mengaku bahwa dirinya orang merdeka." Para pedagang itu tertarik dan membeli Suwaibit dengan harga beberapa ekor unta. Nuaiman lalu membawa mereka ke tenda logistik. Saat para pembeli itu menangkap Suwaibit, Suwaibit berteriak histeris, "Hei, aku bukan budak, aku orang merdeka." Para pembeli itu justru tertawa dan berkata, "Kami sudah tahu tabiatmu yang suka mengaku bebas." Dan Suwaibit pun diseret pergi. Bayangkan wajah terkejut Abu Bakar saat tahu Suwaibit sudah dijual oleh Nuaiman. Abu Bakar langsung mengejar para pembeli itu, mengembalikan untanya dan menebus Suwaibit kembali. Ketika kisah ini diceritakan kepada Rasulullah di Madinah, beliau tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan setiap kali ada tamu dari luar kota selama setahun ke depan, Rasulullah sering menceritakan kembali prank legendaris Nuaiman ini. Kalau kalian pikir menjual sahabat sendiri sudah kelewatan, tunggu sampai kalian dengar kisah kedua ini. Kali ini, korbannya adalah tamu kehormatan Rasulullah. Suatu hari, seorang tamu datang menemui Nabi dan menambatkan untanya yang sangat besar dan gemuk di luar masjid. Beberapa sahabat yang sedang kelaparan melihat unta itu dan bergumam, "Duh, alangkah nikmatnya kalau unta itu disembelih, dagingnya kita makan bersama Rasulullah." Mendengar bisikan itu, jiwa usil Nuaiman langsung meronta-ronta. Tanpa pikir panjang, dia pergi keluar, mencabut pisaunya, dan srit, unta tamu tersebut langsung disembelih di tempat. Saat tamu itu keluar dan melihat untanya sudah jadi daging, dia berteriak histeris. Rasulullah yang keluar dari masjid langsung bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Para sahabat serempak menjawab, "Nuaiman, ya Rasulullah." Rasulullah segera mencari Nuaiman yang ternyata sudah kabur dan bersembunyi di dalam parit di rumah seorang sahabat wanita bernama Dubah. Dia bersembunyi di bawah tumpukan pelepah dan daun kurma. Ketika Rasulullah menemukan tempatnya dan membuka daun-daun itu, wajah Nuaiman penuh dengan debu dan tanah. Bukannya minta maaf dengan serius, Nuaiman malah menatap Rasulullah dan berbisik dari dalam tanah, "Wahai Rasulullah, jangan beritahu orang yang menyembelih unta itu bahwa aku bersembunyi di sini." Melihat tingkah kocak dan wajah penuh debu Nuaiman, kemarahan Rasulullah langsung sirna. Beliau tertawa geli sambil membersihkan tanah dari wajah Nuaiman dengan tangan beliau sendiri. Setelah itu,
Rasulullah dengan berlapang dada mengganti rugi unta milik tamu tersebut dengan uangnya sendiri. Dari dua kisah tadi, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa orang sejahil ini tidak dihukum atau dijauhi? Disinilah letak keindahan Islam dan indahnya kepribadian Rasulullah. Nuaiman bukan cuma sekadar komedian yang cari perhatian. Dia adalah pria yang sangat tulus. Pernah suatu ketika, ada seseorang yang mencela Nuaiman karena kebiasaannya yang suka bertingkah aneh. Mendengar celaan itu, Rasulullah langsung berdiri tegak dan membela Nuaiman dengan bersabda, "Jangan laknat dia, demi Allah, yang aku tahu, dia adalah orang yang sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya." Bagi Nuaiman, membuat Rasulullah tersenyum di tengah beratnya beban dakwah dan peperangan adalah cara terbaiknya untuk menunjukkan rasa cinta. Kehadiran Nuaiman adalah oase keceriaan di kota Madinah. Kisah Nuaiman mengajarkan kita bahwa Islam tidak kaku. Senyum, tawa, dan humor yang sehat memiliki tempat yang indah dalam sejarah, asalkan tidak didasari oleh kebencian atau kebohongan yang merugikan. Nuaiman membuktikan bahwa menjadi saleh bukan berarti kehilangan selera humor. Nah, dari kedua keusilan Nuaiman tadi, mana yang menurut kalian paling bikin geling-geling kepala? Menjual sahabatnya atau menyembelih unta tamu? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa tersenyum hari ini, dan pastikan sudah subscribe untuk kisah-kisah unik sejarah lainnya. Saya nama channel Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.